sehari-hari. Kita sering dihadapkan oleh perbedaan kebutuhan dan kepentingan. Namun, bangsa Indonesia memiliki pedoman yang mempersatukan kita, yaitu sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah bukan sekedar duduk bersama. Musyawarah adalah proses saling mendengar, saling menghargai, dan mencari keputusan terbaik. Disinilah nilai persatuan diuji, dan disinilah kedewasaan demokrasi tumbuh. Melalui drama ini, kami hadirkan bagaimana musyawarah dijalankan, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai wujud kerjasama dan tanggung jawab warga bangsa. Inilah kisah tentang musyawarah, tentang bagaimana keputusan dihasilkan bukan oleh satu suara, tetapi oleh kebijaksanaan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, kita berkumpul pada pagi hari ini ingin mendiskusikan tentang kelompok kita nih untuk kerja kelompok kita di minggu depan. Nah, saya sendiri usulnya di hari Senin. Gimana nih teman-teman? Jadi untuk di hari Senin itu sepertinya kita nggak bisa ngadain acara kerja kelompok ini karena di hari Senin saya ini ada acara yang benar-benar tidak bisa diundur selain hari Senin itu. Jadi saya usulkan ini bagaimana kalau di hari Selasa aja, kan hari Selasa libur. Oh nggak bisa dong, hari Selasa kan hari libur, hari istirahat, hari tenang, jadi kita nggak bisa melakukan aktivitas dari itu. Jadi kita harus kembali ke hari seperti biasa aja Pak, ya kan? Setuju nggak kalian semua? Menurut pendapat teman-teman yang lain gimana nih? Kalau menurut aku, gimana kalau misalnya kita tetap di hari Selasa aja, kita ikutin yang kata Sultan. Oh iya kan? Kita kan kesepakatan kelompok. Kalau kamu nggak bisa datang, itu kan rezeki kamu. Ada atau nggak adanya kamu kan nggak ada pengaruhnya sama kelompok ini. Oh kita juga tetap jalan kelompoknya. Ya nggak bisa gitu dong, saya kan bagian dari anggota kelompok ini. Masa iya saya nggak bisa datang tapi kelompok tetap berjalan? Saya kan juga ikut kontribusi dalam kelompok ini. Nah, kita kan dalam kelompok itu mengikuti aturan siapa yang lebih banyak. Nah, sementara kamu sendiri yang berpendapat seperti itu, sementara yang lain setuju aja toh hari Senin. Berarti kamu nggak bisa memanajemen waktu kamu, nggak bisa memberikan membagi waktu. Ya bukan. Aduh, gimana ya? Lupa lagi, aku kan ada janji sama temen. Gimana ya? Izin gak ya? Pulang cepet gak ya? Aduh, ya udah deh, salah aja deh. Saya ini udah memprioritaskan yang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Izin kebenaran sepertinya saya nggak bisa ikutin musyawarah ini sampai selesai karena saya ada kegiatan lain di luar, jadi saya ikut duluan. Ini gimana sih? Acara belum tadi udah keluar. Kan kita 8 orang, satu lagi juga belum datang. Keputusan buat ke depan aja belum keluar, udah pulang. Satu lagi di mana? Udah jam segini, belum datang. Kita udah satu pertengahan musyawarah ini, dia tuh udah datang. Lagi, dimarahin gak ya nanti? Mana ya, masuk aja deh. Kedua komisi keluar teman-teman, maaf ya aku keluar soalnya macet. Kamu pikir kamu doang yang macet? Kita juga macet semua. Berarti kamu itu nggak bisa manajemen waktu kamu. Ya gimana? Udah nih jelas dibilang di grup kalau kita tuh rapat hari ini tuh jam 13.00, tapi kamu datangnya udah jam 14. Ya gimana kalau orang terjebak macet terus ada kerjaan tadi di luar? Lagi kenapa sih nggak dari awal aja datangnya biar kesininya tepat waktu? Iya yang tadi juga nggak ikutin rapat dari awal udah main pergi-pergi aja. Ya aku kan nggak tahu, kok jadi nyalain aku sih? Sudah teman-teman, kita kan di sini untuk musyawarah, untuk mengutarakan pendapat kita secara baik-baik. Jangan menggunakan emosi kita, jangan cuma di sini. Utarakan pendapat kalian dengan kepala dingin. Jangan emosi. Musyawarah tidak selalu berjalan tenang, emosi bisa muncul, perbedaan pendapat bisa berbenturan. Namun, disitulah kita belajar menurunkan ego, saling mendengar, dan akhirnya mencapai sebuah keputusan bersama. Itulah makna sila keempat, bahwa kebijaksanaan lahir setelah emosi meredah, dan akhirnya semua sepakat demi kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Nah, kita di sini berkumpul untuk mendiskusikan karena beberapa minggu lagi kita kan ada mengadakan acara. Nah, kita ini di sini mau menyusun struktur keanggotaannya. Nah ya juga untuk struktur anggotanya kan yang dari kita ketahui kan untuk Kak Rizkinya jadi ketua dan untuk kakaknya jadi wakil. Nah ada lagi yaitu sekretaris, bendahara, divisi konsumsi, divisi perlengkapan, sama divisi acara. Nah untuk yang belum ini mau mengajukan diri atau mau ditunjuk? Yang mau mengajukan diri coba siapa aja? Saya mungkin untuk mengajukan jadi bendaharanya, Kak. Kenapa tuh mau jadi bendahara? Karena saya dulu pernah bekerja di suatu kafe dan saya bekerjanya di kasir, mungkin saya udah bisa manajemen keuangan gitu. Untuk yang lain ada lagi nggak yang mau mengajukan diri? Saya mau jadi sekretaris karena saya pernah menjabat jadi sekretaris OSIS di sekolah. Boleh? 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 Yang lain gimana? Setuju nggak dia jadi sekretaris untuk acara kita? Setuju. Untuk anggota lain divisi-divisi ini belum terisi. Gimana? Ada yang mengajukan diri untuk mengisi divisi? Saya ya. Saya mengajukan diri menjadi saksi acara.
isi acara. Alasannya apa? Karena saya bersedia mengkoordinir seluruh aspek jalannya acara dari awal sampai akhir. Siapa yang mau ngisiin acaranya? Saya Kak. Saya mengajukan diri untuk menjadi anggota di divisi konsumsi. Baik, untuk panitianya ada lagi yang mau mengajukan diri? Saya Kak, saya mengajukan diri sebagai divisi perlengkapan Alasannya? karena saya bersedia untuk memenuhi perlengkapan selama acara tersebut. Boleh. Yang lain gimana? Setuju? Setuju. Kalian kedua, boleh? Karena kita satu lagi kan ada belum terisi nih, itu divisi dokumentasi. Gimana kalau kamu ngisi dokumentasi? Oh boleh, kebetulan saya juga punya pengalaman terkait perdokumentasian di acara-acara kalau siang terlalu. Bagus tuh, jadi kita dokumentasinya udah ada pengalaman itu untuk acara nanti. Nah, karena kita sudah terbentuk semua struktur anggotanya, maka kita bisa lakukan acaranya pada minggu depan. Untuk itu akan kita upload untuk kita semua. Musyawarah ini menunjukkan bagaimana keputusan dapat berjalan dengan tenang dan saling menghargai. Setiap orang diberi kesempatan untuk berbicara, mendengar, dan mendengar pendapat satu sama lain. Inilah uji nyata sila keempat, musyawarah yang damai dan demi kebijaksanaan bersama. Dari simulasi yang telah kita saksikan, bahwasanya musyawarah dapat berjalan dengan baik apabila tiap anggota selalu menghormati, saling menghargai setiap pendapat. Terima kasih telah menyaksikan.